Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Ramadan. Allah menyayangi orang-orang yang memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Salah satunya yaitu membaca Al-Quran. Nah, teman-teman, siapa yang sudah murojaah Al-Quran di rumah? Saya Ustazah. Semuanya sudah murojaah. Ya. Nah, untuk itu mari kita sekarang murojaah surat Al-Fil. Yuk, bisa semuanya. Ya. Yuk teman-teman, kita murojaah surat Al-Fil bersama-sama. Baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Tahu ceritanya di balik surat Al-Fil? Saya Saya. siapa yang sudah tahu? Siapa yang tahu? Surat Al-Fil bercerita tentang apa? Ya, kita sekarang mari kita dengarkan ceritanya Ustazah Nini menceritakan surat Al-Fil. Silakan Ustazah Nini. Sudah siap teman-teman untuk dengarkan cerita? Siap Ustazah. Nah, Ustazah izin berdiri dulu ya. Nih, Ustazah mau bercerita tentang surat Al-Fil. Surat Al-Fil itu menceritakan tentang apa ya? Oh iya, betul Mbak Syafa. Surat Al-Fil itu bercerita tentang gajah. Siapa yang tahu gajah? Saya. Gajah biasanya hidup di mana? Hidup di mana? Pernah lihat gajah di kebun binatang? Gajah juga hidup di hutan. Nah, gajah binatangnya itu sangat besar. Dia sangat kuat. Ya, ya. Ceritanya begini. Dahulu di negeri Habsyi, ya, ada tentara gajah yang sangat kuat sekali. Nah, terus tentara itu berangkat ke negeri Yaman. Mereka naik gajah, terus ada yang naik kuda, ada yang naik onta ke negeri Yaman. Mereka menyerang negeri Yaman, terus negeri Yaman diserang. Tidak lama negeri Yaman hancur, diserang oleh pasukan gajah. Ayo, ada yang tahu siapa pemimpin dari pasukan gajah? Ibrahim. Loh, siapa, ada yang tahu? Raja Abraham. Setelah pulang dari negeri Yaman, mereka menjadi tambah sombong karena sudah menang. Di jalan mereka mengeluh-elukan, hidup pasukan gajah, hidup pasukan gajah, gitu, hidup pasukan gajah. Nah, mereka akhirnya pulang ke negeri Habsyi. Tentara Raja Abraha sangat sayang pada gajah-gajahnya.
setiap hari gajah-gajah itu dimandikan, dikasih makan rumput biar kelihatan segar dan sehat. Nah, suatu hari Raja Abraham mendengar kalau di kota Mekah itu ada bangunan yang namanya apa di kota Mekah? Ada bangunan namanya apa? Apa? Kak? Pinter Raisa. Di kota Mekah ada bangunan yang namanya Ka'bah. Dan Ka'bah setiap tahun itu selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang. Banyak orang-orang dari negeri lain berkunjung ke Ka'bah. Raja Abraham jadi iri. Akhirnya Raja Abraham menginginkan punya ide. Aku pingin membuat bangunan yang lebih indah dari Ka'bah biar banyak orang-orang yang berdatangan negeri ke Habsyi. Setelah itu Raja Abraham mengajak semua rakyatnya membuat bangunan seperti Ka'bah, tapi bangunannya dilapisi dengan emas. Wih, gimana ya kalau tembok-temboknya dikasih emas jadi gimana ya? Hah? Iya, jadi tambah cantik, jadi tambah indah. Raja Abraham akhirnya bangga. Ini pasti banyak orang yang ingin melihat bangunanku yang indah ini karena terbuat dari emas. Tapi ternyata goleknya di mana emasnya? Apanya? Emasnya golek di mana? Loh, di negeri Habsyi juga banyak emas di sana. Jadi tidak perlu cari-cari di mana. Ya, nah akhirnya tetapi ternyata nggak ada yang mau berkunjung ke negeri Habsyi. Ya, mereka tetap memilih berkunjung ke kota Mekah melihat Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah adalah rumah Allah. Ka'bah itu rumah Allah yang dibangun oleh Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Raja Abraham jadi marah. Dia berkata, aku tidak suka kalau orang-orang berdatangan ke kota Mekah. Biar orang-orang mau datang ke negeri Habsyi, akan aku hancurkan itu Ka'bah. Akhirnya dikumpulkan pasukan-pasukan Raja Abraham. Ada yang naik gajah, ada yang naik unta, ada yang naik kuda. Mereka berjalan dari negeri Habsyi menuju kota Mekah. Gimana jalannya gajah? Kakinya karena besar, dung, dung, gitu ya, dung, dung. Nah, kaki-kakinya gajah mengeluarkan apa? Menimbulkan debu-debu yang banyak. Ya, sampai di kota Mekah. Ya, sampai di kota Mekah ada penjaga Ka'bah. Siapa, ada yang tahu siapa nama penjaga Ka'bah? Ayo. Ada yang tahu penjaga Ka'bah? Dulu penjaga Ka'bah itu kakeknya Nabi Muhammad, namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dengan gagahnya mencegah pasukan gajah. Dicegat itu pasukan gajah biar tidak masuk ke dalam kota Mekah. Dicegat, pasukan gajah dicegat. Terus ini dengan pongahnya itu Raja Abraham di atas gajah bilang, hei, siapa kamu berani mencegatku? Tuh. Terus dulu. Aku penjaga Ka'bah, Abdul Muthalib. Kamu kesini mau apa? Gitu. Aku kesini
mau menghancurkan Ka'bah. Berani sekali kamu menghancurkan Ka'bah. Tidak boleh. Gitu. Ka'bah itu rumah Allah. Jadi hanya Allah yang akan menjaga Ka'bah. Novel. Abdul Muthalib bilang seperti itu. Akhirnya Abdul Muthalib terus pergi menghindari Raja Abraha. Ya. Terus Raja Abraha dengan pongahnya menyuruh pasukannya, pasukan, ayo kita maju menyerbu Ka'bah. Jalan lagi gajahnya, dum 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 ya. Nah, ternyata sampai di dekat Ka'bah, kaki-kaki gajah itu jadi lumpuh. Gimana sih? Kakinya lumpuh. Akhirnya gajahnya ndak mau jalan. Didengarkan Aneh ya. Gajah, kuda, unta, ndak ada yang mau jalan. Kakinya jadi lumpuh. Padahal dia tadi sangat kuat. Terus ditarik sama pasukannya yang naiki. Ditarik, dibelokkan ke kanan, dibelokkan ke kiri. Tetap tidak mau. Akhirnya gajahnya diarahkan menjauhi Ka'bah. Mereka mau. Ya, menjauhi Ka'bah mereka tambah mau. Tapi begitu diputar lagi, mendekati Ka'bah, kakinya lumpuh lagi. Iya, kakinya jadi lumpuh. Setelah dekat dengan Ka'bah, kakinya lumpuh lagi. Hewan-hewan itu tidak mau jalan. Baik nak duduknya. Nah, hewan-hewan itu tidak mau jalan. Terus pasukannya Raja Abraha mengambil apinya, kayu dibakar, apinya, terus dipukul-pukulkan ke kakinya. Hewan-hewan tadi dipukulkan ke kakinya gajah, dipukulkan ke kakinya unta, biar mau jalan. Tapi anehnya hewan-hewan itu tidak mau berjalan. Karena mungkin Allah sudah membisiki mereka ya, malaikat sudah, jangan mau menghancurkan Ka'bah. Nah, setelah itu datanglah pasukan burung dari jauh. Yo, siapa yang tahu burung apa? Pasukan burung ababil dari jauh. Burung ababil membawa kerikil dari neraka. Setelah itu dijatuhkan kerikilnya dari atas, ngenai gajah yang paling besar. Nah, terus dijatuhkan lagi kerikil dari atas, kena unta yang paling besar. Ya, jatuhkan lagi, kena kuda yang paling besar. Nah, burung ababil dari atas menjatuhkan semua kerikilnya. Nah, yang dari neraka pewanas. Akhirnya pasukan Raja Abraha mati semuanya. Nah, setelah itu di kota Mekah, setelah datangnya burung ababil yang hitam membuat langit menjadi hitam, kota Mekah menjadi terang benderang. Abdul Muthalib akhirnya mendatangi Ka'bah bersama orang-orang Mekah yang tadi sembunyi karena takut dengan pasukan gajah. Setelah terang benderang, mereka datang ke Ka'bah lagi. Nah, di Ka'bah. Terus setelah itu Abdul Muthalib cerita ke penduduk Mekah. Wahai penduduk Mekah, tadi malam aku bermimpi. Aku bermimpi dari punggungku keluar rantai yang ujungnya ada di bumi sampai ke langit. Nah, dan rantai itu
menjadi seperti dahan pohon, terus banyak daun-daunnya, ya. Rantai itu menjadi pohon, dari bumi ke langit menjadi pohon, banyak sekali daun-daunnya, terus banyak orang-orang bergelantungan di pohon itu. Apa ya arti mimpiku? Nah, Abdul Muthalib bilang begitu. Terus penduduk Mekah bilang gini, Abdul Muthalib, bukankah Aminah sekarang lagi hamil dan mau melahirkan? Jadi, oh iya betul, mungkin nanti Aminah melahirkan anak yang bisa menaungi seluruh penduduk bumi. Nah, ternyata tidak lama setelah itu ada yang datang mendekati Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, selamat ya, Aminah sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Gitu. Terus Abdul Muthalib bilang, alhamdulillah. Penduduk Mekah tanya, mau kamu beri nama siapa Abdul Muthalib? Didengarkan. Bayi Aminah, cucuku, akan aku beri nama Muhammad. Nah, itu cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad yang ada di surat Al-Fil. Sekian dulu ya cerita dari Ustazah. Lain kali disambung lagi. Ustazah salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi